Selamat pagi. Selamat pagi. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDI Benakeng, yang saya hormati Pak Martin selaku pemateri calon guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai SDI Benakeng. Dan untuk membuka kegiatan kita, yang pertama sambutan dari Kepala Sekolah. Yang saya hormati calon guru penggerak Pak Martin, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai. Pertama-tama kita patut puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini untuk mendengarkan hal-hal yang terkait dengan profil pelajar Pancasila, di mana Pak Martin hari ini mengambil tema membangun budaya positif di sekolah. Tentunya dengan kehadiran Pak Martin selaku calon guru penggerak, mengharapkan kepada kita semua, mengharapkan kepada Pak Martin agar mampu berbagi terkait apa yang didapat selama pendidikan di guru penggerak ini. Sekali lagi, kami atas nama lembaga Pak Martin, kami mendoakan agar kegiatan-kegiatan ini ke depan berjalan lancar tanpa ada hambatan, serta pada akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kebanggaan SD Benakeng. Itu saja beberapa harapan kami. Kiranya kegiatan hari ini kita berjalan lancar tanpa ada hambatan, dan mari kita mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan kepada kepala sekolah yang telah membuka kegiatan kita. Yang berikut kita sambut pemateri calon guru penggerak kita, Bapak Martinus Sunggaa, di bawah tema diseminasi budaya positif di sekolah. Kesempatan kami berikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk semangat yang luar biasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru hebat semua. Pada tempat yang pertama, mari kita berucap syukur kepada Tuhan karena melalui tuntunan dan penyelenggaraannya kita semua pada hari ini bisa dipertemukan lagi, kita dikuatkan dalam menjalankan tugas dan rutinitas kita sebagai obor, sebagai berita untuk anak didik kita yang tercinta. Pada tempat berikutnya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan yang selama ini telah mensupport saya, telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga sampai pada kondisi ini saya masih eksis untuk tetap menjalankan program guru penggerak yang nantinya akan kami selesaikan dalam waktu 6 bulan ke depan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Kepala Sekolah, terutama untuk kegiatan hari ini kami sudah difasilitasi. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah bersedia luangkan waktu untuk kita berkolaborasi, untuk kita bekerja sama, untuk kita berbagi ide, berbagai pengalaman apa yang kita sudah pelajari dalam waktu 2 bulan terakhir ini. Jadi Bapak Ibu semua adalah guru-guru hebat yang nantinya akan menggerakkan sekolah ini menuju sekolah yang kita idam-idam. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan berbagi atau
mensosialisasikan atau saya mau mendiseminasikan tentang budaya positif. Jadi ada banyak sekali materi yang kami sudah pelajari di kurang lebih 2 bulan ini, tetapi pada kesempatan ini saya hanya fokus pada materi tentang budaya positif di sekolah. Halo Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Semangat Bapak Ibu? Masih. SDB enaknya? Nanti kalau kita bilang luar biasa. SDB enaknya? Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi baik Bapak Ibu, pada pembahasan tentang budaya positif sekolah ada beberapa konsep utama atau konsep inti yang akan kita bahas bersama pada siang hari ini. Ya. Yang pertama ada disiplin positif, ada segitiga institusi, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Jadi ini nanti yang akan kita berbagi tentang konsep dari budaya positif di sekolah. Ibu, di depan kita itu ada sebuah ilustrasi yang saya tampilkan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bisa memberikan komentar kira-kira ilustrasi yang ada di depan itu kira-kira apa? Ada yang mau bisa beri komentar? Coba Ibu lihat. Anak-anak dilatih cara membuat kotak. Lalu gambar sebelah. Jadi sebenarnya Pak Tani yang sedang Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Ibu Lin. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi ya. Sebagai guru, tugas kita itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ya. Jadi sebagai seorang petani, dia pasti menghendaki atau menginginkan agar tanaman yang ditanam itu tumbuh dengan subur, menghasilkan buah yang berkualitas. Sekarang pertanyaan saya begini, sebagai seorang petani dia sudah menyiapkan lahan yang begitu bagus, benih yang begitu bagus untuk ditanami. Menurut Bapak Ibu, apakah nanti akan menghasilkan buah yang berlimpah? Belum tentu. Mengapa? Terima bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Belum tentu. Itu kita menyiapkan benih yang unggul, lahannya begitu subur, tapi kalau kita mendapatkan perlakuan dari petani, kita akan menghasilkan buah yang berlimpah. Sebaliknya, kalaupun bijinya tidak terlalu unggul, tanahnya tidak terlalu subur, tapi kalau mendapatkan perlakuan yang insentif dari petani, pasti menghasilkan buah yang bagus, kualitas bagus. Dari kurang lebih seperti itu tugas kita Bapak Ibu. Ya, ibarat sebagai seorang petani. Ya. Karena itu sebagai guru, kita harus bisa memahami karakteristik setiap siswa. Ya, karena siswa itu dilahirkan dengan keunikan dan keragamannya masing-masing, baik dari sisi psikologisnya, fisiknya maupun secara akademik tidak sama. Sehingga beda siswa, perlakuan kita pasti berbeda. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Jadi begitulah tugas kita sebagai seorang guru. Jadi memang sedikitnya agak berat, tapi saya yakin perlahan demi perlahan kita pasti bisa mengusahakan yang terbaik untuk anak didik kita yang tercinta. Jadi menurut Bapak Kiai Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Jadi kata kunci di sini adalah menuntun. Menuntun itu sama dengan apa Bapak Ibu? Menuntun. Kita arahkan ya, kita bimbing anak ya, agar anak itu bisa mencapai keselamatan. Keselamatan dalam ini apa? Bukan keselamatan secara fisik ya, tapi keselamatan dalam hal yang berhubungan dengan apa yang menjadi bakat dan potensi mereka itu dapat kita kembangkan secara optimal. Kita semua punya mimpi.
sekolah ini tentunya punya kerinduan menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang berkualitas, kualitas dari sisi akademik maupun dari sisi karakter. Ya. Bagaimana cara supaya apa yang menjadi cita-cita, visi dan misi sekolah itu dapat terwujud? Salah satunya adalah mengembangkan budaya positif. Ya, saya pikir selama ini kita sudah melaksanakan budaya positif. Sudah kita terapkan. Ada yang bisa bantu saya kira-kira apa contoh budaya positif yang sudah kita jalankan selama ini? Disiplin masuk sekolah. Tertib waktunya. Ya, ada lagi yang lain? Disiplin berpakaian. Disiplin berpakaian. Ya, terima kasih ya. Jadi selama ini kita sudah banyak menerapkan budaya positif. Salah satunya apa? Setiap hari Senin kita melaksanakan apa itu ya? Saling tegur sapa, itu budaya positif. Ya, menyalami sesama guru, menyalami sesama siswa. Lalu kalau kita ke kelas, kita dihormati sama siswa. Itu adalah salah satu contoh-contoh kecil budaya positif. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa itu budaya positif ya? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, ya. Keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi begitu. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan. Nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang menjadi apa ya? Sesuatu yang menjadi kesepakatan umum. Itu nilai-nilai yang menjadi kesepakatan umum dan diterima oleh seluruh orang, ya, semua orang, apa itu lintas agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Nilai itu harus kita temukan di dalam siswa, ya. Kita temukan di dalam siswa agar mereka nanti bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian budaya positif ini Bapak Ibu akan melahirkan disiplin positif. Ya. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu merupakan satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Ya. Kalau kita bicara disiplin, misalnya disiplin ini kan kita identikan dengan sebuah aturan ya, sebuah kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Ya, itu yang kalau disiplin ini kita bawa dalam konteks sekolah, konteks pembelajaran, mungkin bisa terbayang tidak pembelajaran ini? Menurut Bapak Ibu, apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan Bapak Ibu kalau konteks disiplin ini kita bawa ke dalam konteks pembelajaran di kelas. Menyenangkan? Menyenangkan ya. Sebenarnya disiplin itu kan apa namanya ya? Bisa diterjemahkan sebagai peraturan. Aturan itu berarti ada konsekuensinya. Bagi yang melanggar aturan, pasti akan menerima konsekuensi atau hukuman. Itu berarti disiplin ini kalau kita bawa ke dalam konteks pembelajaran tidak akan menyenangkan bagi siswa. Kenapa? Ya siswa itu mungkin berada dalam tekanan, tidak bisa mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan baik. Di bawah tekanan mereka, mungkin kita sering marah-marahin anaknya, menghukum anaknya, sehingga pada saat proses pembelajaran mungkin anak itu merasa tidak terlalu mencerna ilmu dengan baik. Kenapa? Itu tadi salah satunya kita terlalu banyak menerapkan disiplin. Ya. Disiplin itu sebenarnya pada dasarnya bagus itu. Tetapi disiplin yang akan mau kita kembang ke depan itu adalah disiplin yang levelnya lebih tinggi dari atas itu. Namanya apa? Disiplin positif. Ya. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah,
Disiplin, penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ini kata kunci. Tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Ya, itu berarti pada saat kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas, kita tidak boleh menggunakan kekerasan, apalagi ancaman. Kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik atau kekerasan verbal tidak boleh. Ya. Itu maksudnya disiplin positif. Ya. Kalau kita tidak menggunakan kekerasan, pasti akan terjadinya komunikasi perilaku efektif antara guru dan siswa. Jadi tidak ada gap, tidak ada kesenjangan antara guru dan siswa. Jadi guru dan siswa itu layaknya sebagai teman. Tidak takut mereka. Jadi apapun yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan, yang mereka tidak pahami, saya yakin gurunya tidak akan pernah sungkan untuk bertanya. Karena kita sudah menjalin sebuah komunikasi dan relasi yang akrab dengan mereka. Jadi Bapak Ibu sangat penting kedepannya untuk kita terapkan disiplin positif. Jadi mari kita coba pelan-pelan berubah dari disiplin menuju ke disiplin positif. Setuju Bapak Ibu ya? Sepakat untuk kita bisa dalam yang terdepan? Yang semangat Bapak Ibu. Bagaimana? Masih semangat ini? Masih. Atau perlu di-screening dulu? Jadi anak itu melaksanakan sesuatu itu bukan karena ada motivasi eksternalnya, bukan karena takut diancam, takut dipukul, atau takut nanti dimarahin sama guru atau kepala sekolah. Tidak. Motivasinya adalah motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari dalam diri. Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dari setiap individu. Ya. Nilai tersebut bersifat universal, lintas agama, bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Jadi nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral atau nilai-nilai spiritual. Ya. Itu yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi bukan hanya kesepakatan sekolah kita, tapi menjadi kesepakatan universal. Ya. Lintas agama, lintas bahasa, suku, agama. Jadi ini namanya nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan ini ada terlalu banyak. Ya, terlalu banyak nilai kebajikan. Saya hanya mengutip dua saja nilai-nilai kebajikan dari setiap lembaga yang mengkomunikasikan ini contoh-contoh dari kebajikan. Ya. Yang saya kutip di sini hanya dua, yaitu profil pelajar Pancasila. Karena di kurikulum Merdeka ini adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada siswa. Ya, nilai profil pelajar Pancasila ada 6 nilai. Ya, apa itu profil pelajar Pancasila? Nilainya ada 6 dong. 1 beriman takwa kepada Yang Maha Esa, 2 mandiri, 3 bergotong royong, 4 kebinekaan global, dan yang kelima itu berpikir kritis. Ya. Ini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai ini yang nantinya harus kita kebut dan harus dicapai oleh siswa. Ya. Ini esensi kurikulum Merdeka ini. Jadi dia semua proses pembelajaran itu endingnya adalah harus mengacu kepada nilai profil pelajar Pancasila. Ya. Capaian-capaian atau kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam seluruh proses harus merujuk pada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Ya. Sedangkan yang lain ini dari AIGO ini, AIGO Premier Research Program ini, jadi nilai kebajikan menurut dia itu ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan yang lain sebagainya. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang menjadi kesepakatan universal. Ya. Nah, nilai-nilai ini yang harus kita terapkan di dalam seluruh proses kegiatan kita di sekolah.
Ya, jadi bukan hanya level peserta didik, tapi harus menyentuh juga di kita sebagai kalangan pendidik. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagai guru kita sering mengamati perilaku siswa yang menurut kita ada yang memang aslinya seperti itu, tapi ada yang dibuat-buat. Ya, misalnya pada saat hari Senin kita di sini ada kegiatan upacara bendera. Ya, ada siswa yang sengaja datang ke sekolah itu karena memang ada motivasi bahwa hari Senin itu kita harus melaksanakan apel, sehingga dia harus bangun pagi. Ya, tapi ada siswa juga yang datang ke sekolah itu mengikuti apel itu karena ada motivasi dari luar saja. Takut nanti saya itu sama tiket, tidak bisa ke sekolah. Ya. Jadi ini adalah beberapa motivasi, ya, motivasi yang berada pada cara berpikir siswa. Ya. Jadi menurut seorang pakar pendidikan itu, kalau saya tidak salah namanya Jaini Kose, dia membuat kategori motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi ada 3 yang menjadi dasar, ya, motivasi perilaku manusia. Ya. 1 namanya menghindari kenyamanan, ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. 1, menghindari kenyamanan atau hukuman. Ya. Seperti itu tadi saya contohkan, misalnya saya sebagai guru rajin datang sekolah, lalu tepat waktu. Ya, tapi begitu Bapak kepala sekolahnya sedang keluar, saya malah santai. Iya, jam 8 baru nyampe. Tapi kalau kepala sekolah ada, saya paling cepat datangnya. Ya, ini termasuk, ini motivasinya apa ini? Apakah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari dalam? Iya, motivasi dari luar. Karena itu menghindari ketidaknyamanan ada daripada dapat hukuman, daripada ditegur. Ya, begitu juga kita punya siswa itu banyak sekali perilaku seperti itu. Jadi motivasi untuk mengikuti sebuah kegiatan, mengikuti proses pembelajaran di kelas itu bukan karena motivasi dari dalam, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitu. Lalu yang kedua, ada juga motivasi orang itu mendapatkan imbalan, dapat penghargaan. Misalnya saya ikut dalam guru penggerak dan nanti dapat penghargaan, biar nanti dapat dipuji oleh orang. Ya, ini juga tidak baik karena motivasinya motivasi ekstrinsik. Ya. Atau dalam konteks pembelajaran kita sering mengiming-iming siswa, ayo anak-anak, nanti yang bisa kerjakan ini saya kasih hadiah permen. Ini berbahaya, tidak baik untuk anak-anak. Kenapa? Nanti budaya ketergantungannya tinggi. Tadi kalau jawab lagi pertanyaan ibu bapak, kenapa? Tidak bisa permen. Ya kan? Sebenarnya penghargaan itu konteksnya baik. Ya, tapi lebih banyak mengarah ke hal yang negatifnya. Begitu. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa penghargaan itu bagus. Ya. Mengapa di kurikulum 13 itu rapor itu tidak ada tulis rankingnya? Ada bisa menjawab itu? Rapor kita itu tidak di ranking 1 ranking itu tidak ada. Karena itu menghindari hukuman. Karena hukuman itu menyakitkan bagi orang yang tidak juara. Kalau yang juara kan enak, dia dapat sesuatu. Tapi yang tidak juara itu hukuman bagi dia. Ya, sehingga tidak perlu dibuat sistem perankingan. Ya, salah satu tujuannya itu adalah untuk menghindari adanya hukuman. Kalau bagi siswa yang juara dia asik senang bangga, yang tidak juara dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang ya di luar yang kita pikirkan. Apalagi memberikan hadiah di depan orang banyak, itu cukup berbahaya.
Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah orang itu melaksanakan sesuatu itu karena tumbuh kesadaran, karena nilai-nilai yang dia yakini, ya, bukan karena faktor dari pihak luar, tapi dia melaksanakan sesuatu itu karena motivasinya dari dalam, kesadarannya muncul, nilai-nilai yang dia yakini itu, menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ini masuk dalam motivasi intrinsik. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana ya? Motivasi untuk kita diri sendiri atau maupun untuk siswa kita? Pilih motivasi yang mana? Intrinsik. Yang mana Bapak Ibu? Motivasi intrinsik. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini nanti yang akan kita terapkan di kita punya kelas masing-masing ya. Satu mungkin pertanyaan saya buat Bapak Ibu, apa bedanya ya antara peraturan dan keyakinan? Atau gini Bapak Ibu, saya buat sebuah ilustrasi sedikit. Ketika kita berkendara dengan sepeda motor, kita pastinya menggunakan helm. Untuk apa kita menggunakan helm? Ya, keselamatan. Kita menggunakan masker atau sering mencuci tangan. Tujuannya itu apa? Untuk keselamatan dan kesehatan. Ya, nilai keselamatan dan kesehatan itu adalah keyakinan kita. Ini yang kita yakini. Ya, saya yakin bahwa kalau saya menggunakan helm, saya pasti selamat dalam perjalanan. Ketika saya sering mencuci tangan atau mengenakan masker, saya yakin bahwa saya pasti sehat, selamat. Jadi itu adalah keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu tendensinya apa? Ada aturan yang harus diikuti oleh seluruh warga kelas. Kalau tidak diikuti pasti ada sanksi, ada hukuman. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas tidak ada yang namanya ancaman atau hukuman. Kita buat kesepakatan itu berdasarkan apa yang sudah diyakini oleh seluruh warga kelas. Begitu. Kalau peraturan kelas itu yang buat itu siapa? Guru. Jadi siswa tidak dilibatkan. Tapi kalau keyakinan kelas ada kolaborasi antara guru dan siswa. Kita kerjasama. Kita mau ngapain ini kelas ya? Mau apa kita sama-sama tulis. Ya. Lalu dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu yang namanya pernyataan negatif itu tidak boleh dipakai. Bisa dilarang. Tidak boleh. Jangan. Kita lebih banyak menggunakan pernyataan yang positif. Ya. Bisa dilarang membuang sampah. Kita ubah kalimat. Menjadi apa? Menjaga kebersihan. Atau ada anak yang di dalam kelas itu kalau ujian itu suka nyontek, kita tulis dilarang menyontek. Itu kan peraturannya. Peraturan tuh nanti yang melawan itu ada pasti kena sanksi dari gurunya. Kita rubah kalimatnya dengan apa? Bersikap jujur. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Nah, nilai-nilai ini nanti yang akan kita harus disampaikan ke siswa. Ini mereka paham bahwa inilah yang menjadi keyakinan kelas kita. Ya. Nah, saya baca di sini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan. Nah, dan keyakinan yang dibuat oleh warga kelas merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi yang sudah disebutkan itu nilai-nilai kebajikan.
yang dipercayai oleh seluruh orang. Keyakinan kelas itu dibuat sebagai rambu-rambu bagi siswa selama mengikuti proses KBM ya. Jadi menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik ya. Seseorang juga akan lebih tergerak, bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu Bapak Ibu ya, mungkin bisa diterima ya penjelasan saya tentang keyakinan kelas ini. Ya. Jika kedepannya Bapak Ibu setelah selesai mengikuti program ini nanti kita sama-sama dari kelas ke kelas untuk kita terapkan yang namanya keyakinan kelas. Ya. Kembalikan barang tempatnya. Nah ini peraturan ya. Kita ubah menjadi keyakinan kelas bertanggung jawab. Ya. Jadi ambil orang punya barang itu lalu dikembalikan, berarti itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Kita ubah kalimat ini saja. Ya. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Nah ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau kita komitmen. Ya. Kalau memang jam segitu kita harus nyampe di sekolah, berarti kita butuh ini yang komitmen. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini juga saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, nah ini kesehatan. Berhubungan dengan kesehatan. Nanti tinggal dibubuhi sedikit kalimatnya, jadi biar tidak terkesan apa ya. Misalnya, yang terpenting kata kuncinya itu kesehatan itu ada. Tinggal kita bumbu sedikit biar lebih enak di bahasa sama siswa. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau empati. Dilarang merokok. Nah, ini menghormati orang lain. Nah, gunakan masker. Itu ya. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Ya. Halo Bapak Ibu. Halo. Semangat. Kita lihat ibunya dia sedikit agak apa ya? Agak bersemangat ya. Kita ice creaming dulu ya. Nah, jadi kalau saya bilang pagi tepuknya 1 kali saja ya. Kalau saya bilang siang tepuknya 2 kali. Kalau bilang malam nggak apa. Oke. Oke siap ya. Ya. Siang. Pagi siang. Malam. Kita masih oke. Sekarang kita masuk ke tujuan dasar budaya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, perilaku siswa itu banyak yang aneh-aneh. Ketika kita sedang mengajar jam pertama, ada yang sudah merengek, mengantuk, ada yang curi-curi teman, ya. Kalau seperti itu situasinya gimana reaksi Bapak Ibu? Gimana reaksinya? Marah ya? Marah, habis marah apa? Oh dipukul. Oke ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya begini, kita harus memahami ya. Ketika anak itu melakukan sesuatu yang sedikit menyimpang, kita harus paham ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, kita harus paham. Makanya kita harus belajar ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ya, yang pertama itu namanya kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang berhubungan dengan fisiologis. Kebutuhan untuk makan, minum, rumah, ya, kebutuhan apa lagi? Kebutuhan untuk rasa aman. Begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada di dalam kelas anak kita yang tidak bersemangat, ngantuk, loyo, jangan langsung didekatin, dimarahin, dihukum, suruh push up lah. Jangan. Tanya dulu kebutuhan dasarnya. Jangan sampai dari rumah dia belum makan. Iya dong. Siapa tahu dari rumah dia belum makan, makanya dia loyo. Tanya begitu. Atau mungkin ada juga teman-teman kita di dalam kelas itu suka menyendiri, tidak bergaul teman. Jangan dimarahi. Siapa tahu dia
kondisi batinnya tidak nyaman, sering dibully sama temannya. Sedang meditasi. Iya, begitu. Oke. Jadi ini yang berhubungan dengan bertahan itu. Lalu yang kedua itu kebutuhan kasih sayang ya. Love and belonging itu ada gambar jantung hati. Ya. Siswa kita itu butuh kasih sayang. Ya. Misalnya siswa itu dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi ibu ini kenapa jarang sekali ya memberikan penghargaan terhadap saya punya pekerjaan ini. Ya. Dia butuh kasih sayang sebenarnya saat itu. Jadi sangat penting itu kita beri ujian kepada siswa yang sudah berhasil maupun yang tidak berhasil. Ya, karena pada dasarnya siswa itu butuh kasih sayang. Begitu. Lalu kebebasan. Nah, siswa itu butuh kebebasan. Kadang-kadang di dalam kelas itu kan kita lagi asik serius mengajar. Semua mata ke sini, duduknya rapi, mata ke depan semua. Ya, jelaskan dengar Bapak Ibu di sini. Ya, kita dengan mata melotot, siswa itu takut. Ya kan? Sehingga apapun yang kita sampaikan tidak akan terserap baik oleh siswa. Kan secara psikologis mereka sudah tertekan. Ini bisa biar kita ceramah sampai mulut berbusa, ya akan sulit bagi siswa untuk bisa menyerap pelajaran. Karena pada dasarnya siswa itu dia juga butuh kebebasan. Itu bapak guru itu kalau saya masuk dia mengajarnya gitu terus saja. Ya, itu tidak pernah berpikir bahwa gaya belajar siswa itu ada banyak. Mungkin ada yang siswa yang suka belajar dengan menggunakan audiovisual. Ya, kita tampilkan gambar. Ini lebih cepat diterima oleh mereka ketimbang kita menggunakan metode-metode yang sering-sering kita perlu. Ya. Atau misalnya begini, contoh kebebasan Bapak Ibu ya. Begitu kayak dibunyikan, kang, istirahat tuh, istirahat Pak. Kita tahu, kita juga mau pengen istirahat, ya kan? Tapi mereka itu langsung, cukup sudah Pak, cukup sudah istirahat. Ya. Kita harus paham bahwa siswa itu butuh kebebasan. Jadi jangan dihalangi kebebasan mereka, kebebasan untuk berpendapat, ya, memberikan pandangan, pikiran, pokoknya bebas. Di dalam kelas itu boleh, tapi yang dalam batas kewajaran saja ya. Jadi bukan sebebas-bebasnya ya. Kemudian butuh kesenangan. Ya. Ini adalah kebutuhan kesenangan apa yang berhubungan dengan fun. Ya. Siswa juga butuh kesenangan loh, ya. Jadi kalau di dalam kelas banyak siswa kita yang sudah mulai merasa kurang nyaman, ngantuk, loyo, lemas, kita harus pahami ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa? Dia butuh senang. Makanya sekali-sekali dalam proses pembelajaran kita selingi dengan apa? Humor. Ya, humor itu penting. Atau kita bernyanyi, kita butuh senang. Ya, begitu. Lalu kebutuhan akan kekuasaan, ya ini power ini, kekuasaan ya. Ya, kekuasaan ini berhubungan dengan apa ya? Siswa yang punya kemampuan luar biasa. Biasanya siswa yang merasa punya potensi bagus, ingin sekali menjadi pembicara, atau ingin sekali untuk menyampaikan pandangannya di depan teman atau di depan guru. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami dan harus kita bagaimana posisi ideal kita sebagai seorang guru, posisi kontrol kita. Ya. Nanti ada 5 guru ya, ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama itu namanya posisi penghukum. Ya. Jadi guru yang berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid
yang kedapatan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa memperdulikan alasan. Jadi dia akan bicara dengan nada keras, menunjuk-nunjuk, berkacang pinggang, membentak, dan terlihat sangat emosional. Hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut. Hal ini mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampak negatif lainnya. Jadi ini adalah posisi guru hukum. Ya, jadi selalu siswa itu sebagai objek yang salah. Ya, lalu ciri-ciri guru yang hukum guru posisi penghukum itu kan ya selalu dari keras, kamu datang terlambat terus ya. Ya sudah berapa kali saya ingatkan kamu supaya datang tepat waktu, terlambat terus. Kau berlari 10 kali keliling lapangan. Ya. Atau bisa dalam kelas juga, kamu ini kelewatan bego. Sudah berapa kali saya jelaskan, tidak juga masuk ke atap. Kau pusat 10 kali. Ya, ini adalah posisi penghukum guru. Jadi kekerasan fisik, kekerasan verbal itu dengan kata-kata menyakitkan bagi anak-anak. Ya, kamu keterlaluan. Ya, tidak bisa membantu saya. Sudah dijelaskan berulang-ulang kali, tidak diubah. Ya, jadi ini adalah posisi penghukum. Lalu yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ya Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu begini, nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayang. Ya. Jadi ini posisi ini kita membuat siswa itu selalu menjadi orang gagal. Ya, kita membuat mereka itu selalu orang yang bersalah, mengecewakan orang lain. Ya, kamu ini bagaimana? Saya sudah ingatkan berapa kali datang pada waktu. Tidak juga. Kamu sungguh mengecewakan saya. Apa kamu tidak kasihan sama saya ini? Ya, jadi siswa itu merasa apa ya? Selalu dibuat merasa bersalah. Begitu. Ya, misalnya Novi, kamu ini sudah berapa kali Bapak saya ingatkan datang tepat waktu. Hari ini terlambat lagi, kemarin terlambat lagi. Kamu tega ya mengecewakan saya, ya kan? Pasti anak-anak itu merasa apa? Saya gagal. Ya, saya tidak bisa membahagiakan guru saya. Ya, kita selalu buat dia merasa bersalah. Nah, ini lebih apa ya? Ini lebih berbahaya ketimbang penghukum. Kalau penghukum tadi itu bagus karena dia guru itu menumpahkan segala amarahnya kepada siswa. Terbuka semua. Selesai. Tapi ini tidak. Ya, jadi ada sesuatu yang terus tertahan dalam diri anak, mengganjal, berbahaya. Jadi kalau sesuatu itu tersimpan terus di dalam hati, suatu waktu bisa meledak, ya toh? Bisa saja dia menyakiti orang lain, tapi menyakiti dirinya sendiri. Ini posisi teman ya. Nah, kalau posisi teman ini, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah ini Bapak, ayo ya, ini tidak bantu Bapak selama ini. Ya sekali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bereskan ya. Jadi pada posisi teman ini guru
dan siswa itu dianggap sebagai layanan sebagai teman. Begitu. Jadi siswa melihat sosok guru sebagai teman. Kalau sebagai teman tidak mungkin menyakiti. Ya, tidak ada hukuman di sana. Ya, hukumnya ada. Baik, bagus juga ini. Hanya buruknya posisi sebagai teman ini akan menimbulkan ketergantungan dari guru. Ya, kalau ada guru lain yang bukan dia punya idola, pasti dia akan menunjukkan perilaku yang lain. Tapi kalau guru yang menurut dia itu teman saya, ya dia akan mengikuti semua apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya. Ini juga berbahaya karena meningkatkan ketergantungan dengan siswa. Alah, besok kerja kita soalin. Nanti kan Pak Guru tidak marah. Buat apa kerja? Nanti kan Pak Guru cuma bilang, udah tidak apa-apa, nanti semua bereskan. Ya kan? Nah ini posisi guru sebagai teman. Begitu tidak akan menyakiti. Dia akan memperlakukan kita layaknya sebagai. Yang keempat itu adalah posisi pemantau. Ya. Dan ini didasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi untuk menyisarkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ya. Nah ini pertanyaan yang sering diajukan oleh pemantau. Nah, apa peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah jadi sebagai guru posisi guru sebagai pemantau itu dia lebih banyak menggunakan peraturan-peraturan dalam menertibkan siswa yang melanggar peraturan. Ya, misalnya begini, kamu ini sudah 3 kali tidak ikut bimbingan sore hari, ya. Nanti kamu jadi cuti pulangan ya. Ya. Jadi dia lebih banyak menggunakan perhitungan-hitungan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh guru sekolah. Begitu. Jadi kalau kamu tidak ikut kegiatan ini, maka nanti kamu konsekuensinya begini. Ya. Jadi ada semacam konsekuensi yang akan diterima kalau siswa tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi program sekolah. Yang terakhir ini Bapak Ibu dalam posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal. Ya. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, juga tidak terlalu ramah. Ya. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang akan membuka pikiran guru. Ya. Guru membimbing murid untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, akibatnya murid menjadi bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah sendiri. Ya. Seorang manajer akan berkata begini, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya. Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang diri. Ya. Jadi ini posisi yang idealnya harus menjadi ada dalam pribadi kita sebagai seorang manajer. Ya. Ini yang diharapkan. Jadi kita posisi sebagai manajer, siswa itu mampu menemukan masalah sendiri dan mampu untuk mencari sendiri solusi masalah yang akan mereka hadapi. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang kira-kira selama ini kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Selama ini kita kurang lebih adanya di posisi mana? Oh, posisi mana? Posisi umum ya. Oke, ya, oke. Terima kasih kejujurannya ya. Jadi nanti setelah kita dengar bersama-sama apa ini tentang posisi kita yang bagusnya, sebaiknya ya, mari kita pelan-pelan berubah ya. Kita jangan dulu posisi manajer, syukur kalau nyampe ke sana ya. Kita pelan-pelan dulu, tahap demi tahap ya. Ya. Dan rasa bersalah jangan, teman itu bagus. Ya. Syukur kalau masuk di level posisi sebagai manajer. Karena itu diharapkan sebagai guru. Kita harus berada pada posisi manajer. Itu yang sangat diharapkan. Karena ini posisi ideal untuk kita. Ini restitusi ini sebuah istilah baru juga bagi saya ini setelah ikut program guru penggerak saya baru mengenal yang namanya istilah restitusi.
Jadi restitusi ini bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah persoalan. Begitu. Ada masalah yang tengah dihadapi siswa, kira-kira bagaimana upaya yang terbaik supaya siswa itu keluar dari persoalan dan dia akan kembali pada situasi dan kondisi yang dia bisa nyaman dengan kelompok dengan ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat dan karakternya lebih kuat ketika kembali pada kelompok. Begitu ya, menciptakan kondisi. Jadi siswa itu kalau misalnya dia sudah melakukan sebuah kesalahan yang cukup besar, pasti ada sebuah perasaan di dalam dirinya itu minder. Betul tidak begitu? Minder, apa itu minder? Kalau misalnya berbuat salah dengan guru, pasti dia akan minder bertemu dengan guru. Ya, berbuat kesalahan dengan temannya, pasti dia akan minder. Ya. Ya, tujuan kita adalah kita kembalikan dia punya kondisi, perbaiki kesalahannya, ya, agar dia bisa kembali pada kelompok dengan kondisi yang normal. Itu yang disebut dengan restitusi. Ya, restitusi ini proses kolaboratif ya, jadi kolaborasi kerjasama antara guru dan siswa ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ketika siswa menghadapi sebuah masalah, yang menyelesaikan itu bukan hanya siswa, bukan hanya guru, tapi siswa. Kita libatkan siswa. Kalau masalahnya seperti itu, dasarnya bagaimana? Terus kamunya inginnya bagaimana? Apa yang kalau bisa usaha ke depan? Jadi ada kolaborasi di sini antara guru dan siswa. Ya, itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya dari setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri. Jadi begitu. Kita minta siswa untuk berefleksi, melakukan perenungan diri ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh siswa tersebut untuk bisa memperbaiki kesalahan. Begitu. Ya, restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi orang yang berbuat salah. Begitu. Jadi itu dia namanya restitusi, bagus ya. Jadi win-win dia, menang-menang. Jadi korbannya menang, korbannya menang, kemudian pelakunya juga menang. Begitu. Itulah hebatnya restitusi. Jadi tidak ada pihak yang disalahkan. Semuanya win-win, solusinya apa? Menang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang. Jadi antara pelaku dan korban semuanya mendapatkan keadilan. Bagaimana cara kita menerapkan restitusi ini? Ya, besok kita menghadapi siswa yang melanggar disiplin, yang bermasalah, pasti ya, kita harus terapkan restitusi. Ya, penerapannya itu melalui segitiga restitusi. Ya, tahapannya ada 3. Ya, tahapan segitiga restitusi itu, yang pertama itu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas ya. Oke, ketika siswa menghadapi sebuah masalah, ya, sebagai guru kita perlu stabilkan identitasnya. Karena kalau siswa sedang bermasalah, berarti secara psikis, secara kejiwaan pasti dia tidak tenang. Kita stabilkan dulu dia punya kejiwaan, psikis, identitas ya. Nah, seperti apa bentuk pernyataan yang kita sampaikan ke siswa untuk menstabilkan identitasnya? Nah, kita sampaikan pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya ada satu anak yang kedapatan makan di dalam kelas, kita lagi serius mengajar, dia makan dari tadi, ya, jangan langsung dimarahin seperti itu, tidak boleh, ya, jangan istirahat, kita panggil dia baik-baik, kan menegur depan umum juga tidak baik, nanti akan merendahkan diri hari ini, tidak boleh, ya, kita panggil dia berdua,
Terus kita sampaikan hal ini. Berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga kok pernah berbuat salah. Ya. Tidak ada manusia sempurna. Ya. Begitu. Saya juga waktu kegiatan begitu dulu makan kok. Ya. Karena makan itu apa? Kebutuhan utama manusia. Tapi makan pada saat membaca itu anak-anak tidak boleh. Kita sampaikan identitas dulu. Melihat tadi hatinya tadi itu goyah, tidak nyaman. Pelan-pelan identitasnya akan stabil. Betul tidak begitu? Betul? Pasti dia akan merasa, ini saya punya mood ini dari tadi kurang bagus, sudah mulai pelan-pelan enak. Ya kan? Atau kamu pernah merasa begitu? Kamu punya waktu makan karena kamu lapar kok, perlu makan. Ya? Tapi paling idealnya jangan kita singgung pada saat puasa. Nanti tidak bisa kita pandu. Yang kedua, memvalidasi, ya, validasi tindakan yang salah. Ya. Ya. Biasanya kan anak-anak itu kalau melanggar peraturan pasti ada sebabnya. Betul tidak? Kita tanyakan, apa alasanmu? Apa alasan kamu sering datang terlambat? Kita tanyakan, validasi tindakannya. Apa alasannya? Ya. 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 Misalnya siswa yang sering datang terlambat, kita bisa tanyakan, apa alasan yang membuat kamu sering datang terlambat? Pasti dia akan sampaikan, saya terlambat Pak karena saya setiap malam nonton begitu. Lalu yang tahap terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Nah sekarang kita masuk ke menanyakan keyakinan. Ya, kita tanyakan, apa kamu masih ingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Ya, kita kan misalnya ibaratkan bahwa kita sudah buat keyakinan kelas. Kita langsung ke tanya dia melalui keyakinan kelas yang sudah kita lakukan. Tanyakan, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Oh iya Pak, saya masih ingat. Menurut kamu apa yang kamu buat selama ini sudah benar atau salah? Salah Pak. Apakah kamu ingin berubah misalnya? Bisa Pak. Kapan boleh berubah? Nanti akan dijawab oleh siswa. Begitu ya. Bisa nanti diterapkan di kelas kita masing-masing? Oke, yang semangat Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada tempat ini. Sebenarnya materi yang saya bawakan ini kecakupan materinya masih terlalu luas, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang mau kita perlu diskusikan bersama, saya pasti buka ruang untuk kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersama. Dan jujur Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini bukan berarti saya hebat ya. Saya dengan Bapak Ibu sama semua, hanya saya diberi kepercayaan sedikit untuk mengikuti program ini. Jadi untuk sementara mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih aplaus untuk Pak Martin. Kita masuk ke sesi berikut, sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya saja. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak calon guru penggerak kita, Bapak Martin, yang telah memberikan kami kepuasan atau kenikmatan baru dalam menjalankan pendidikan ini. Pertanyaannya, apa tindakan guru sebagai guru atau perlakuan guru yang kira-kira sebelum kita masuk semuanya ini, apa hal-hal yang pertama sekali yang dilakukan oleh sebuah guru sebelum masuk pada sistem yang telah diberikan oleh Bapak? Kira-kira persiapan apa yang pertama sekali? Karena
sebelum kita lakukan, kalau tidak ada persiapan ekosistem kelas atau sekolah atau apa kan tidak. Terima kasih kepada Pak Iro untuk pertanyaan yang menarik ya. Kurang lebih pertanyaannya tadi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita ya untuk sekolah ini gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa membangun budaya positif itu penting di sekolah. Budaya positif penting. Jadi budaya positif itu awalnya apa? Dari dalam diri kita. Ya. Jadi harus menjadi apa ya? Apa namanya? Diinternalisasikan, harus masuk di dalam diri kita dulu itu yang namanya budaya positif. Disiplin positif itu harus adanya baru di dalam diri kita. Jadi kalau di dalam diri kita itu sudah kuat itu disiplin positif, budaya positif, maka ini menjadikan kebiasaan, menjadi tradisi, bukan hanya dari guru, tapi juga ini siswa. Ya. Jadi ini kalau sudah menjadi kebiasaan, tradisi yang terus kita kembangkan, maka saya yakin bahwa apa yang menjadi cita-cita atau keinginan kita dalam sebuah ekosistem pendidikan ini saya yakin akan mudah tercapai ya. Karena di dalam diri kita itu kan sudah tumbuh kesadaran. Jadi motivasi untuk kita berbuat sesuatu itu bukan karena faktor eksternal ya. Jadi motivasi itu muncul di dalam diri. Sehingga menurut saya yang paling penting buat kita ini ke depan supaya apa yang menjadi cita-cita, mimpi atau keinginan kita menjadikan lembaga ini sebagai sekolah yang tumbuh, yang berkarakter, itu harus pertama itu apa? Tumbuh budaya positif dari dalam dan kita. Karena itu kata kunci harus muncul itu yang namanya disiplin positif itu harus lahir dalam diri kita. Yang pertanyaan kedua itu motivasinya ya. Jadi motivasi kita melaksanakan segala sesuatu yang ada di lembaga ini harus motivasi intrinsik ya, motivasi yang tumbuh dari dalam kesadaran diri kita. Begitu Pak ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu ya? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan begitu mendetail dan sangat-sangat mengesankan, menyadarkan, membuat kita berpikir lagi ke depannya untuk memperbaiki hal yang positif dalam diri kita. Baik, untuk pertanyaan saya pemateri, tadi dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar pokok manusia, survival, freedom, power. Bagaimana dengan kondisi sekolah kita yang saat ini ada siswa yang disabilitas atau mengalami kebutuhan khusus, kira-kira bagaimana tindakannya? Apakah sekolah tetap menerima siswa yang berkebutuhan khusus atau disabilitas itu, sehingga pencapaian kita untuk menerapkan keyakinan kelas tadi terhadap 5 kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi? Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu ini ya. Jadi bagaimana sikap kita terhadap siswa yang mengalami kebutuhan khusus ya. Kembali ke kebutuhan dasar manusia tadi kita ada 5 ya yang menjadi kebutuhan dasar manusia, sudah saya jelaskan satu persatu tadi. Tapi yang terkait dengan siswa yang sedikit mengalami Khusus ya keterbatasan ya, keterbatasan mental ya, dan keterbatasan fisik ya. Saya pikir begini Bapak Ibu, saya tidak berani mengatakan bahwa yang mengalami kelainan fisik atau mental itu kita tidak boleh, tidak boleh kita terima. Saya tidak berani mengatakan begitu, karena memang idealnya anak-anak yang memiliki kelainan cacat fisiknya atau mentalnya itu idealnya mereka harus mendapatkan perlakuan khusus. Mereka harus ditempatkan di sekolah-sekolah khusus, itu idealnya ya. Tapi karena kondisi di wilayah kita
kita ini belum ada tempat untuk menampung secara khusus siswa yang seperti itu, saya pikir tidak ada salahnya juga kalau sekolah kita ini. Tidak ada salahnya. Kita terima mereka, kita pahami saja kebutuhan mereka. Kalau memang secara akademik kemampuan mereka itu di bawah standar, oh bilang apa? Tapi secara apa ya? Tugas kita sebagai pendidik dan sekolah itu kan punya kewajiban untuk menerima semua siswa dari latar belakang apapun kondisi mereka. Kita punya hak untuk menerima mereka untuk menikmati atau mengenyang pendidikan di sekolah kita. Sehingga untuk pertanyaannya Ibu Yu itu memang 5 kebutuhan dasar ini kan menjadi acuan kita dalam seluruh proses pembelajaran ya. Tapi dalam kaitannya dengan siswa-siswa yang mengalami kelainan kasar itu, saya pikir ya tidak terlalu tidak elegan lah bagi saya untuk mengatakan bahwa yang punya kelainan itu tidak berisiko. Jadi semua sekolah atau lembaga pendidikan di mana saja, semua anak punya kewajiban termasuk kepentingan pendidikan ya. Hanya untuk konteks siswa yang sedikit mengalami kelainan itu, kalau saya sih memang mereka lebih cocok ditempatkan di sekolah-sekolah yang tapi untuk konteks kita Bapak Ibu, saya pikir kita terima saja. Terima kasih kepada Pak Martin yang sudah membagikan pengetahuan ini kepada kami semua pada kesempatan ini. Dan setelah saya mendengar tadi dari awal hingga akhir sajian materi ini, saya ada 2 kata. Anak-anak, hari ini kita akan buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan membuat peraturan kelas. Cuma bedanya kalau peraturan kelas itu memuat sejumlah peraturan atau tata tertib yang harus diikuti oleh warga. Jadi kalau misalnya nanti ada warga kelas yang tidak patuh, pasti mendapat sanksi. Nah, ya. Tetapi keyakinan kelas yang nantinya akan kita buat ini merupakan nilai yang kalian yakini ke depan ya. Sehingga dalam proses pembelajaran ke depan nilai-nilai ini yang menjadi pedoman kita dalam seluruh proses pembelajaran di dalam kelas ya. Nah anak-anak, sebelum kita buat keyakinan kelas, saya ingatkan dulu bahwa ketika nanti kalian membuat keyakinan kelas, saya minta kalian untuk tidak boleh menuliskan kata-kata atau pernyataan negatif ya. Misalnya dilarang, jangan, tidak boleh. Itu kata-kata seperti itu kalian tidak boleh tuangkan dalam bentuk keyakinan. Gunakan pernyataan-pernyataan yang positif ya. Bagaimana anak? Sudah siap untuk membuat keyakinan kelas? Saya akan bagikan sticky note. Nanti tugas kalian tuliskan apa yang menjadi keyakinan kelasnya menurut pandangan kalian sendiri. Kemudian nanti tempelkan di depan. Oke, Bang? Bagaimana anak? Sudah dituliskan? Sudah menulis silakan.
keyakinan kelas kita, ya. Ya, Pak. Oke. Stop bullying, saling sopan santun, saling berteman satu sama lain, saling menyayangi, bersikap jujur. Ini adalah kita punya keyakinan kelas, ya. Dari beberapa keyakinan kelas yang ada di dalam ini, kita buat menjadi 6 keyakinan kelas, ya. Artinya keyakinan kelas yang ditulis sama oleh kalian itu satu saja yang dipakai. Oke? Ya, Pak. Kita copot ya. Kita copot mana yang dari sekian banyak yang menjadi keyakinan kelas kita. Jadi yang ada di dalam itu adalah poin-poin penting yang menjadi keyakinan kita, keyakinan kelas kita ke depannya, ya. Saling menghormati, saling menyayangi, bersikap jujur, saling sopan santun, ya. Menjaga keamanan kelas, menjaga kebersihan kelas. Jadi ini yang menjadi keyakinan kelas kita ke